Halo Taurus, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Taurus, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Taurus, hari ini kita mengangkat judul yaitu Ini Mengguncang Hatimu. Oke Taurus, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Taurus bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Taurus, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya Seven of Cups. Kartu kedua. Di sini ada Queen of Cups. Kartu ketiga. Di sini kita punya Six of Swords. Kartu keempat. Di sini ada Ace of Swords. Kartu kelima. Di sini kita punya The Tower. Dan kartu yang keenam, di sini ada The Emperor. Oke. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Six of Cups. Oke, Taurus, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Ini mengguncang hatimu. Oke. Kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya a Six of Cups. Nah, di sini tergambar ya, memang selama ini terjadi begitu banyak keadaan dan situasi sulit di dalam kehidupanmu, ya. Ada kenyataan yang begitu pahit, ya, yang selalu mungkin mengguncang hatimu, yang selalu membuatmu gusar, yang selalu membuatmu gundah, dikarenakan ya kamu banyak alami peristiwa-peristiwa yang sangat tidak menyenangkan, ya, dimana kamu mengalami banyak kemunduran di dalam kegiatan, bahkan kegagalan, bahkan kehilangan kegiatan, dan berujung hilangnya pemasukan, ya, dikarenakan pengkhianatan, manipulasi, kebohongan, ataupun pemanfaatan dari kebaikanmu. Ya, di sini tergambar kamu berusaha untuk mempercayai rekan, untuk menyerahkan sepenuhnya kuasa, ya, atas bisnis dan usahamu. Tetapi apa yang mereka lakukan? Justru mereka melakukan kebohongan-kebohongan, melakukan penipuan demi penipuan. Dan mungkin beberapa dari kamu mengalami uang yang modal begitu ya, yang kamu percayakan kepada teman, kepada sahabat, kepada rekan, ternyata dibawa kabur. Ya. Dan ada satu hal lagi, peristiwa yang sangat menyakitkan hatimu, yang sangat begitu pahit rasanya. Pasanganmu, mantanmu, ya saat ini yang sudah jadi mantan, ternyata mengkhianati, ternyata lebih memilih jalan lain. Ternyata dia lebih memilih orang lain ketimbang kamu. Padahal kamu berusaha semaksimal mungkin untuk membahagiakannya, untuk memberi waktu yang berkualitas untuk dirinya setiap hari, dan berusaha untuk benar-benar mempertahankan hubungan ini agar berjalan dengan baik. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia justru memilih berbahagia bersama orang lain. Nah, jadi di saat kenyataan pahit ini, di saat keadaan dan situasi yang sangat tidak menguntungkan untuk dirimu inilah, akhirnya kamu bertanya ke dalam hatimu, ya, kok seburuk ini keadaan yang aku alami? Kok mereka tega? Kok dia sampai berbuat demikian ya? Padahal aku berusaha berikan yang terbaik.
Nah, seketika pada suatu malam, di saat kamu memang sudah benar-benar kehilangan arah, hatimu terguncang, keadaanmu sangat tidak stabil begitu ya. Kamu cobalah mendekatkan diri kepada Sang Penciptamu. Kamu ceritakan, kamu berbicara, kamu luapkan keluh kesahmu kepada Sang Penciptamu. Ya, lewat ibadah, lewat doa, lewat komunikasi-komunikasi ya yang kamu lakukan menurut kepercayaanmu lewat jalur langit. Nah, sehingga setelah itu kamu dapatkan sebuah ketenangan. Ada kedamaian di dalam pikiran dan hatimu. Sehingga keesokan harinya ya, tanpa kamu sadari, alam bawah sadarmu berkata atau membawa ya pemikiranmu, perasaanmu ke arah yang lebih tenang, ke arah yang lebih nyaman. Nah, seketika pada saat itu kamu mampu nih lupakan kegalauanmu, lupakan kekecewaan dan kesedihanmu yang pernah terjadi. Sehingga kamu mendapatkan sebuah semangat, sebuah motivasi untuk melangkah lagi, untuk berdiri tegak lagi, menata apa yang telah hancur. Kamu mulai perbaiki pekerjaanmu, kamu mulai berusaha lagi, berjuang lagi, membangun lagi bisnis, usaha, dagangan yang telah hancur. Nah, sehingga di saat kamu lakukan setiap harinya, sedikit demi sedikit, kamu mampu keluar dari keadaan yang tidak baik-baik saja menjadi keadaan yang lebih nyaman, di mana keadaannya mampu membuatmu terus melupakan yang lalu dan terus berpikir positif untuk menuju fase baru di dalam kehidupanmu. Dan bukan tidak mungkin inilah awalnya. Ya, kamu akan mendapatkan sebuah momentum di mana kamu nanti akan benar-benar bisa memajukan kehidupanmu. Dan di saat kehidupanmu kembali naik, ya, derajatmu kembali terangkat, dan bukan tidak mungkin mantanmu, pasanganmu yang hianati kamu saat ini, dia akan benar-benar menyesal pernah tinggalkan kamu, pernah abaikan kamu. Karena apa? Karena nanti kamu akan menjadi seseorang yang jauh lebih baik daripada orang pilihannya saat ini. Oke? Itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama ya. Di sini kita punya Seven of Cups. Nah, jadi ini, begini kisahnya. Kamu memang pada saat itu, ya, selama ini ataupun sampai detik ini, memang benar-benar terguncang. Ya, memang benar-benar selalu mendapatkan peristiwa, mendapatkan keadaan, mendapatkan perlakuan dan sikap dari orang-orang yang ada di sekitarmu selama ini memang sangat tidak menguntungkanmu, memang sangat tidak menyenangkan, ya, sehingga kamu benar-benar takut, ya, galau, resah begitu ya. Di saat ingin membangun mimpimu, di saat ingin mewujudkan impianmu, di saat ingin memulai lagi usaha-usaha yang mungkin telah berjalan mundur. Oke? Nah, tetapi kamu sadar dan mengerti, jika kamu tidak benar-benar bisa melupakan keadaan ini, maka kamu akan selamanya berada dalam situasi ini. Jadi di saat kamu dekatkan dirimu kepada Sang Penciptamu, di saat berprasangka baik terhadapnya, berprasangka baik terhadap keadaan, terhadap situasi, kamu mendapatkan sebuah jawaban bahwa ini mungkin, ya, sebuah cara semesta untuk meninggikan derajatmu. Dan benar saja, di saat kamu meyakini itu, kamu mulai bisa keluar, ya, dari resah, gelisah, ya, guncangan-guncangan yang ada di dalam dirimu, dan kamu mulai bisa menata kembali, melangkah lagi, berdiri tegak lagi, meskipun harus memulai dari awal, meskipun harus memulai dari nol, tetapi tidak masalah, ya.
hal yang kita bangun dari awal, jika kita konsisten, jika kita berkomitmen dengan melakukan yang terbaik setiap harinya, bukan tidak mungkin semuanya akan kembali berjalan dan akan kembali menjadi lebih baik. Bahkan lebih baik daripada sebelumnya. Oke, kita lanjut ya. Ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Queen of Cups. Nah, ini adalah kebesaran hati, ya. Kebesaran hati yang kamu miliki untuk menerima apapun situasi dan kenyataan di dalam kehidupanmu. Ada kebesaran hati untuk mampu memaklumi, mampu mengerti, ya, kenapa orang-orang, lingkungan, rekan, partner berbuat sedemikian buruk terhadap dirimu. Dan ada kebesaran hati untuk menerima pasanganmu berbahagia bersama orang lain. Di saat kamu menerima kenyataan itu semua, dan di saat itulah kamu mulai mampu menguasai dan mengontrol dirimu serta emosimu. Sehingga kamu menjadi lebih sabar, menjadi lebih matang, dan derajat dirimu kembali menjadi terangkat. Dan di saat itulah, ya, kamu mampu melakukan apa saja yang mungkin selama ini sulit kamu lakukan, takut untuk kamu lakukan. Karena mungkin kamu takut gagal lagi, takut dikhianati lagi, ya, takut dibohongi lagi, takut ditipu lagi. Tetapi berbeda dengan kali ini, ya. Di saat kamu temukan kebesaran di dalam hatimu, mulai mengerti dan mulai yakin bahwa inilah cara semesta untuk mengangkat derajatmu, kamu mulai bisa membangun lagi, berusaha lagi, berjuang lagi meskipun dari awal, tetapi semuanya akan menjadi lebih baik jika konsisten kita lakukan setiap hari. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Six of Swords. Nah, ini situasi yang tidak nyaman, situasi yang bisa dikatakan kacau, ya, tetapi mampu kamu balikkan keadaannya, ya. Situasi yang nggak nyaman mampu kamu rubah menjadi situasi yang lebih baik, yang lebih nyaman, ya, dimana kesedihanmu, kekecewaanmu, ketakutanmu, begitu ya, mampu kamu tukar dengan sebuah keberanian, semangat, motivasi, dan keyakinan. Karena apa? Karena yakinlah dan percaya, jika kita benar-benar ingin merubah kehidupan kita, kita tidak harus berhenti untuk melangkah. Melangkahlah terus, meskipun pelan, meskipun kecil langkahnya. Tetapi pada akhirnya kita akan sampai pada tujuan kita. Nah, berbeda jika kita berhenti melangkah. Maka kita akan selamanya berada di tempat yang sama, tidak bergerak kemana-mana. Oke, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini ada Ace of Swords. Nah, inilah akhirnya setelah kamu tata, kamu berjuang, berusaha lagi dari awal, begitu ya. Pekerjaanmu, bisnismu, usahamu, daganganmu sepertinya akan maju dan berkembang. Di sini tergambar sebuah kesuksesan. Maaf ya, sebuah kesuksesan yang akan kamu dapatkan. Dan kesuksesan inilah yang nantinya akan kamu perlihatkan, akan kamu buktikan bahwa kamu juga mampu mengangkat kehidupan orang-orang yang kamu sayangi, mengangkat derajat mereka dengan sangat baik. Dan di saat tetangga, lingkungan, orang-orang sekitar melihat, ya, keluargamu mulai hidup dengan layak, orang-orang yang kamu sayangi hidupnya kembali bahagia, maka akan ada pengakuan, maka akan ada perubahan sikap dari mereka, di mana mereka semakin saling menghargai, ada mulai tumbuh perasaan respect terhadap dirimu. Dan yang penting, ya, kesuksesanmu ini nanti akan membuka mata hati mantanmu, ya, bahwa dia telah salah meninggalkan kamu. Dan sepertinya dia akan segera menyesal pernah sia-siakan kamu, karena kamu jauh lebih baik daripada orang pilihannya. Oke, kita lanjut ya ke kartu yang
Kelima, di sini kita punya The Tower. Nah, benar kan? Ini perubahan yang baik, peningkatan yang signifikan, peningkatan kualitas diri, terangkatnya derajat kehidupanmu. Setelah kamu lewati begitu banyak tantangan, begitu banyak rintangan, begitu banyak badai dan peristiwa pahit di dalam kehidupanmu. Jadi saat ini, kamu akan terus melangkah maju, akan terus tegak berdiri. Ya, dan kamu tidak akan lagi terganggu dengan gerimis kecil, dengan angin sepoi-sepoi yang menerpa kehidupanmu. Karena apa? Karena sebelumnya kamu telah lewati badai. Kamu telah terjang ombak besar yang ada di dalam kehidupanmu. Maka perubahan dan peningkatan tentunya akan mampu kamu capai kembali. Dan setelah itu terjadi, maka tujuan utamamu adalah membahagiakan, memberi kenyamanan orang-orang yang kamu sayangi. Dan dengan begitu, derajat kehidupan mereka juga ikut terangkat berkat perjuanganmu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya The Emperor. Nah, benar kan? Jadi ini adalah sebuah sikap, sebuah prinsip, ya. Kamu benar-benar memiliki ataupun memegang prinsip, ya. Harus selalu memiliki semangat, memiliki aturan-aturan yang baik yang harus dijalankan. Juga memiliki ketegasan sikap, ya, tegas untuk mengatakan tidak, tegas untuk menolak hal-hal buruk, ya, yang mungkin saja akan ada di dalam kehidupanmu, dan tegas untuk mengambil langkah berani, untuk mengambil strategi-strategi terbaik demi majunya, demi berkembangnya, dan demi bahagianya kembali kehidupanmu. Oke ya, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Taurus sahabatku, dan semoga temanku Taurus benar-benar akan mampu melewati badai besar di dalam kehidupanmu. Benar-benar akan mampu menerima setiap kenyataan pahit, setiap peristiwa-peristiwa sulit, meskipun kamu akan terguncang, meskipun kamu akan benar-benar gundah dan gusar. Tetapi yakinlah, itu hanyalah sebuah proses, itu hanyalah cara semesta untuk mengangkat derajatmu. Dan seketika itu terjadi dan kamu mulai mengerti, maka kamu akan kembali melangkah, kembali berjuang, dan tercapailah sebuah kesuksesan dan kebahagiaan kembali di dalam kehidupanmu. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.